Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas yang terdiri dari saya sendiri, Septa Fitri Lestari, Santi Rahmawati, Selma Elvianti, Rafli, dan Sofianti. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan materi dari uji heteroskedastisitas. Yang pertama ada konsep dasar uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi. Model regresi yang baik harus lolos dalam uji heteroskedastisitas. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam Hebbius yaitu uji Gletser, uji White, dan uji Brewster-Fagan-Godfrey. Uji Gletser merupakan metode yang paling umum digunakan oleh peneliti untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas. Apabila terdapat gejala heteroskedastisitas atau data tidak lolos uji heteroskedastisitas, maka bisa dilakukan metode penyembuhan menggunakan transformasi data, yang nanti akan dijelaskan. Selanjutnya ada kriteria pengujian uji heteroskedastisitas. Jika nilai probability of a squared kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Jika nilai probability of R squared lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Baiklah, di sini langsung saja kita uji heteroskedasitas normal atau tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Langsung saja kita mulai klik create a news. Setelah itu kita frekuensinya kita pilih quarterly karena kita menggunakan data kuartal. Start date-nya kita mulai dari 2010 sampai 2018. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita klik Quick FPT Group. Setelah itu kita salin data dari Excel pindahkan ke Evius. Setelah itu kita keluar. Klik yes. Blok Y, X1 dan X2 lalu klik kanan, klik open as equation. Di sini konstantanya kita pindahkan ke antara variabel dependent dan variabel independent. Klik OK. Nah, di sini udah keluar hasil dari regresinya. X1-nya 0,000 dan X2-nya 0,000. Ini belum kita lakukan uji heteroskedasitas. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedasitas, klik View. Setelah itu pilih Residual Diagnosis. Setelah itu pilih Heteroskedasity Test. Nah, di sini banyak tipe yang kita gunakan, tapi karena kita menggunakan tipe Gletser, maka kita klik Gletser. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah keluar dari hasil nilai uji heteroskedasitasnya. Di, di sini, nah ini hasil heteroskedasnya diketahui nilai OBS R squared-nya sebesar 0,2327, lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi heteroskedasitas atau asumsi uji heteroskedasitas sudah terpenuhi. Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial
cara mengatasi data yang terkena gejala heteroskedastisitas. Baiklah, di sini saya mempunyai sebuah data untuk analisis uji heteroskedastisitas, di mana data yang saya punya ini yaitu data kuartalan dari tahun 2013 hingga tahun 2021. Nah, data yang saya pakai ini juga mempunyai 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Baiklah, untuk tutorialnya langsung saja kita masuk ke aplikasi Fuse-nya. Untuk yang pertama, kita klik create a new Fuse work file. Nah, untuk frekuensinya kita ganti ke quarterly karena data yang kita gunakan itu data kuartalan. Untuk start date-nya kita isi 2013 dan end date-nya itu 2021. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik quit. Setelah itu empty group. Nah, di sini kita akan paste data yang ada di Excel tadi. Masuk ke Excel, lalu copy variabel X dan Y-nya. Lalu paste. Setelah seperti ini, kita tutup terlebih dahulu. Lalu klik variabel Y, lalu tekan Ctrl, pilih X1, lalu X2. Setelah itu tekan kanan, klik Open as equation. Nah, untuk konstantanya kita letakkan di antara variabel X dan Y. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul output regresi. Lalu kita untuk memunculkan uji heteroskedastisitas, kita klik View. Setelah itu Residual Diagnostic. Setelah itu Heteroskedastisitas Test. Nah, di sini ada beberapa cara untuk uji heteroskedastisitas tes. Namun, yang biasa pada umumnya digunakan adalah uji Glatzer. Lalu kita pilih Glatzer. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul uji heteroskedastisitas Glatzer. Nah, di sini nilai probability OBSR squares-nya itu 0,0015. Maka dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas tes dikarenakan nilai probability OBSR squares-nya itu kurang dari 0,05. Maka dibutuhkan cara untuk penyembuhannya menggunakan transformasi data menggunakan rumus log. Caranya itu kita klik estimate, lalu ketik log di semua variabel dependen dan independen. Lalu klik OK, lalu klik View, klik Residual Diagnostic.
Setelah itu pilih heteroskedastisitas tes, lalu pilih Glatzer, lalu klik OK. Nah, di sini nilai probability OBS R-square-nya itu sudah berubah menjadi 0,9098. Maka dapat disimpulkan uji heteroskedastisitasnya telah terpenuhi. Sekian, terima kasih.